Bab 171. Berpura-pura. Galvin He merasa lega melihat Jennifer Wen tidak marah karena sikapnya yang mendadak. Tampaknya Jennifer Wen masih menganggapnya sebagai teman, yang memberinya sedikit lebih banyak harapan di hatinya. Apakah ini? Jennifer Wen tidak terlalu memikirkannya. Sebenarnya, itu hanya kecelakaan. Aku tahu bahwa dia dan aku tidak berada di dunia yang sama, dan tidak akan ada hasil. Seperti yang dikatakan Jennifer Wen, susu manis di mulutnya memang agak pahit, tapi ini kenyataannya, meski tidak mau mengakuinya, tapi hanya bisa menerimanya. Lalu anakmu? Galvin He ragu-ragu. Jennifer Wen tidak menjawab, menandakan dia mengakuinya. Galvin He mengerti segalanya sekarang, untuk Nicholas Lu, dia tiba-tiba merasa cemburu. Nicholas Lu juga merupakan keturunan dari keluarga Lu. Nicholas Lu adalah pewaris dari keluarga Lu yang bermartabat. Dia lahir dengan sendok emas, dan dirinya adalah anak haram yang diabaikan dan dibenci semua orang. Dia kehilangan ibunya sejak dia masih kecil dan mengandalkan usaha keras sendiri hingga sampai di jalan ini. Tapi sekarang, mereka jatuh cinta dengan wanita yang sama secara tidak sengaja. Bisa dikatakan bahwa ini mungkin takdir, tetapi Galvin He tidak mau mengakui takdirnya kali ini. Dia tidak akan lagi seperti diri yang lemah di masa lalu, dan hanya bisa melihat ibunya mati di depan matanya. Kali ini, dia ingin mengontrol segalanya. Topik kedua orang itu agak canggung karena penyebutan Nicholas Lu. Galvin He langsung mengatakan beberapa pengalamannya di luar negeri, dan Jennifer Wen juga bekerja sama untuk melewatkan hal-hal menjengkelkan yang tidak ingin dia sebutkan. Nicholas Lu adalah kemewahan yang hanya bisa dia harapkan. Sekarang setelah dia bangun dari mimpinya, dia seharusnya tidak lagi banyak bernostalgia. Setelah beberapa saat, makanan datang, dan keduanya makan dengan berbagai macam masalah di hati mereka sendiri. Untuk sementara, hanya suara benturan pisau dan garpu yang terdengar. Galvin He melihat arlojinya, sepertinya. Waktu semakin dekat. Benar saja, tidak lama setelah dia memikirkannya, sebuah mobil Rolls-Royce hitam yang elegan berhenti di depan restoran. FY turun dari mobil dengan ekspresi tenang. Ini adalah restoran tempat dia menikmati teh sore dan menjamu tamu setiap hari. Pada dasarnya, dia akan ada di sana setiap hari Rabu. Semuanya hari ini, sepertinya sama seperti biasa. FY akan mengirim seseorang makanan penutup sesuai kebiasaannya. Tiba-tiba, orang yang duduk di kursi dekat jendela menarik perhatiannya. Itu, bukankah Jennifer Wen? Tangan FY bergetar sedikit. Melihat wajah yang dikenalnya, ada pot kloropitum tepat di depan posisinya. Dia tidak bisa berjalan beberapa langkah lebih dekat. Apa yang dia lihat setelah mendekat membuatnya semakin terkejut. Tidak hanya Jennifer Wen, tapi juga orang di seberangnya. Begitu wajah Galvin He terlihat, gelombang badai muncul di hati FY. Dia mengingat wajah sangat ingat jelas, bahkan jika dia berubah menjadi abu, dia tidak akan pernah melupakan orang ini. Saat itu, ibu dia yang liar ini, entah menggunakan metode apa yang dia gunakan, berhasil memikat suaminya, yaitu ayah Nicholas Lu, dan membuatnya berpikir untuk berceraikannya dan menikah lagi. Bagaimanapun, FY adalah wanita tertua dari keluarga Ye. Ketika mereka resmi menikah, bagaimana dia bisa menerima perlakuan tidak adil ini? Untuk melepas amarahnya, dia menyuruh orang menemukan wanita simpanan ini yang menghancurkan keluarganya dan mengumumkan semua hal yang telah dia lakukan. Dan kemudian mengusirnya dari kota J, sama sekali tidak bisa membalikkan badan. Meski begitu, FY tidak berhenti. Suaminya mengalami kecelakaan mobil karena dia mengusir simpanannya dan ingin mengejar seseorang di sana. Penyelamatan gagal dan meninggal, dan dia menjadi janda di usia muda. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Oleh karena itu, FY terus mengirimkan orang untuk melecehkan dan menghancurkan kehidupan wanita tersebut. Namun meski begitu, ia tetap hidup dengan keras kepala, hingga akhirnya melahirkan anak haram mereka. Hanya saja dia tidak beruntung meninggal di ruang bersalin. FY mengira bahwa anak itu akan segera meninggal jika dibiarkan begitu saja. Dia tidak menyangka dia akan bertahan dengan gigih di panti asuhan. Dia bahkan diadopsi. FY melihat secara diam-diam pada saat itu, hanya untuk menemukan bahwa bajingan ini terlihat sangat mirip dengan ibunya. Benci anak ini mendapat hidup baik, dia melampiaskan amarahnya padanya lagi. Dia menghancurkan keluarga angkatnya beberapa kali dan membuat semua orang berpikir bahwa dia adalah seorang anak nakal yang keras kepala. Pada akhirnya, seperti yang diinginkan FY,
anak haram itu benar-benar menghilang dari pandangannya. FAY selalu berpikir di mana dia meninggal, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar melihatnya di sini. Apalagi, anak haram ini tidak seburuk yang dia kira, tapi kelihatannya baik-baik saja. Bagaimana dia bertemu Jennifer Wen? Otak FAY berputar dengan cepat, dan dua orang yang paling dia benci bersama, yang membangkitkan kewaspadaannya. Jadi, dia sengaja mengubah private room yang biasanya dia suka, dan malah memilih tempat duduk tidak jauh dari dua orang itu. Dia ingin mendengar apa yang mereka lakukan. Kalau begitu, setelah masalah ini selesai, aku akan membawamu keluar dari sini. Galvin sudah melihat sekilas FAY. Matanya yang tersenyum dingin untuk sementara waktu, dan jejak kebencian melintas, tetapi dengan cepat menghilang. Jennifer Wen tidak menyadarinya, tetapi hanya mengangguk setuju. Aku juga berpikir begitu. Kata-kata kedua orang itu masuk ke telinga FAY, membuatnya bertanya-tanya apa ini. Ada apa? Ada urusan apa sampai harus pergi ke luar negeri? Mungkinkah? Apakah lebih suka dekat dengan Nicholas Lu, sebenarnya memiliki tujuan lain? Bagaimanapun, dia memiliki hubungan dengan anak haram ini, dan dia sangat akrab dengan bagian dalam dan luar. Mungkinkah anak dalam perutnya itu miliknya? Begitu pikiran ini muncul, mata FAY membelalak. Jika demikian, semuanya akan masuk akal. Jennifer Wen mengenal anak haram ini, dan bahkan mereka berdua pernah menjalin hubungan satu sama lain. Dia sedang mengandung seorang anak. Itu hanya kepindahan untuk mendekati Nicholas Lu. Selama anak itu lahir, dan Nicholas Lu menyadarinya, rencana untuk merebut properti keluarga Lu akan berhasil. Memikirkan hal ini, wajah FAY tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tidak menyangka Jennifer Wen ini begitu berani, dan masih ingin berpura-pura. Setelah memikirkannya, FAY tidak ingin tinggal di sini lagi, buat dia kehilangan nafsu makan. FAY baru saja keluar dan menelepon Nicholas Lu. Nicholas Lu sedang mengerjakan apa yang dia lakukan di perusahaan. Mendengar nada dering telepon, dia melihat sekilas, tapi namanya bukan Jennifer Wen, tapi FAY. Wanita sialan ini, apakah dia benar-benar tidak terima, dan harus tinggal di sisi manusia liar ini, untuk memikirkan ayahnya sepanjang waktu. Hati Nicholas Lu murung, tetapi dia masih menahan dan menjawab telepon, "Ibu, ada apa? Untuk apa mencariku? Nicholas, di mana kamu sekarang? Ada sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan padamu." Bab 172. Apa yang kamu lakukan lagi? Hati Nicholas Lu tidak senang. FAY jarang berbicara dengan nada seperti ini. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa? Masalah ini sangat penting, aku akan pergi ke perusahaan untuk mencarimu sekarang. Duduk di dalam mobil, FAY melirik dua orang yang berbicara dengan gembira di pintu masuk restoran, ekspresinya semakin dingin. Untungnya, Tuhan membuka matanya untuk membiarkan dia menemukan adegan ini, jika tidak, mungkin Jennifer Wen akan berhasil. Dia tidak akan pernah membiarkan manusia liar dengan anaknya memiliki setengah kesempatan untuk terlibat dalam segala hal tentang keluarga Lu. Setelah Nicholas Lu menutup telepon, dia mengusir orang-orang di kantor. Nada suara FAY sangat serius sehingga dia juga gugup dan tidak tahu apa yang terjadi. Tak lama kemudian, FAY tiba di perusahaan. Dia naik ke atas dan melihat Nicholas Lu. "Aku melihat Jennifer Wen." Nicholas Lu mengerutkan kening. Jennifer Wen, apa yang dia lakukan? Dalam beberapa hari terakhir, dia sengaja tidak menghubunginya, dan sengaja ingin meninggalkannya selama beberapa hari. Maksud Nicholas Lu jelas dan juga punya prinsip, agar masalah anak itu diselesaikan secepatnya. Di luar dugaan, Jennifer Wen juga seorang yang pemarah, dan dia bersikeras untuk tidak mencarinya. Kedua orang itu sekarang dalam keadaan perang dingin, dan tidak saling mencari. "Apa kamu tahu dengan siapa aku melihatnya?" Mata FAY penuh dengan kecemasan. "Galvin He, apa kamu kenal?" Dalam perjalanan pulang, FAY meminta orang-orang untuk menyelidiki masalah Galvin He. Ternyata dia menghilang saat itu, bukan karena kematian atau apa, tapi karena dia melihat ada yang mengincarnya, jadi dia memilih untuk menyembunyikan namanya dalam penyamaran, agar tidak diperhatikan. Di tempat ketika orang-orang tidak memperhatikannya, dia diam-diam mengembangkan kekuatannya sendiri. Tanpa diduga, dia yang awalnya anak kecil tidak punya apa-apa dan sekarang sudah sukses. FAY menyesali kecerobohannya. Masalah seperti itu harus diselesaikan, sehingga posisi Nicholas Lu akan stabil. Galvin He. Ketika Nicholas Lu mendengar nama itu, wajahnya menjadi muram dan bibir tipisnya menegang.
Bagus sekali, Jennifer Wen sudah lama tidak berhubungan dengannya, tapi dia langsung menggoda Galvin He. Tak heran dia begitu tenang, dia yakin dia punya ban serep dan tidak perlu khawatir tentang masa depan. Bukan ini masalahnya, apakah kamu tahu siapa Galvin? Nicholas Lu menoleh dengan bingung, dan FIA yang kejam ini, menceritakan masa lalu yang memalukan, termasuk pengalaman hidup Galvin He dan sejarahnya. Setelah Nicholas Lu mendengarkan, meskipun di permukaan masih terlihat tenang, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya dan memicu lautan badai. Galvin He, ternyata anak haram. Ayahnya. Terhadap ayahnya sendiri, Nicholas Lu tidak memiliki banyak kesan. Ketika dia masih sangat muda, dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia takut hal itu akan berdampak negatif pada pertumbuhannya, dan keluarganya jarang menyebut-nyebut tentang dia. Nicholas Lu tidak pernah berpikir bahwa sebelumnya, dia ingin bercerai dan meninggalkan ibu dan putranya demi wanita luar. Jadi, kamu tahu maksudku, Jennifer Wen ini mungkin telah lama berhubungan dengan Galvin He. Anak di dalam perutnya kemungkinan besar adalah miliknya. Pikirkanlah, jika wanita itu benar-benar teraniaya sejak awal. Kemudian dia ingin bersatu dengan orang luar, untuk balas dendam pada keluarga Lu, itu juga masuk akal. FIA berkata dengan getir, meskipun dia hidup dengan baik sekarang, tapi masih mustahil untuk menggoyahkan posisimu dan mendapatkan kembali keluarga Lu, tapi jika mereka membawa manusia liar itu ke keluarga Lu. Situasinya berbeda, jika benar-benar berhasil, maka setelah bertahun-tahun lamanya keluarga Lu akan berpindah tangan. Setelah mendengarkan kata-kata FIA, jari-jari Nicholas Lu meremas pena di tangannya, dan bahkan sedikit gemetar karena kekuatan yang berlebihan. Ini memang penjelasan yang sangat masuk akal, dia bahkan memikirkan kegairahan Jennifer Wen seperti ketika dia sangat ingin percaya bahwa anak itu adalah anaknya. Pada saat itu, Nicholas Lu hanya berpikir bahwa dia tidak ingin berpisah dari anak yang baru lahir, tetapi sekarang kedengarannya, mungkin dia tidak berpikir seperti itu sejak awal. Dia mendekati dirinya sendiri hanya untuk menyadari rencana balas dendam Galvin He. Nicholas, katakan padaku, anak ini, pernahkah Jennifer Wen berkata bahwa itu milikmu dan bahwa kamu akan bertanggung jawab untuk hal-hal seperti itu? FIA memandangi wajah jelek putranya dan menebak apa yang terjadi. Dia mau tidak mau merasa sedikit bersyukur. Untungnya, dia mematahkan tipuan mereka secara kebetulan hari ini. Jika tidak, menurut situasi perkembangan saat ini, mungkin Jennifer Wen akan membawa anak. Galvin He ke keluarga Lu, mengambil alih properti keluarga Lu, dan akhirnya mencuri semua milik Nicholas Lu. Nicholas Lu menarik napas dalam-dalam, tetapi depresi di dadanya tidak berkurang, tetapi semakin meningkat. Aku mengerti, Ibu, aku akan mengurus masalah ini. Nicholas, jangan kecewakan aku. FIA menatap mata tenang putranya, dan sekali lagi mengatakan kepadanya bahwa dia percaya bahwa pewaris yang dia kembangkan dengan tangannya sendiri tidak akan sebodoh itu untuk dimanipulasi oleh orang lain. FIA pergi. Hanya Nicholas Lu yang tersisa di kantor. Pria itu tiba-tiba melepas jaketnya dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, dia tidak ingin lagi mengendalikan amarahnya. Jennifer Wen, bagus, bagus sekali. Tidak menyangka dia menjadi begitu kuat. Dia membalikkannya dan bahkan bergabung dengan orang luar untuk membalas dendam pada keluarga Lu. Dia salah mengenal orang dan meremehkannya. Pergi, periksa di mana Jennifer Wen sekarang. Nicholas Lu memanggil Jordi-an, suaranya gemetar. Jordi-an secara alami tidak berani mengabaikan, tetapi dia sering melakukan hal semacam ini. Dia sudah menyiapkan sistem pemosisian pada ponsel Jennifer Wen, jadi dia dengan cepat menemukan lokasinya. Nicholas Lu melirik sedikit sebelum berjalan keluar, meninggalkan kantor yang berantakan. Jordi-an melihat kantor yang berantakan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya. Dia tidak tahu betapa canggungnya kedua orang ini. Kenapa dia begitu marah? Jennifer Wen dan Galvin He makan bersama. Setelah mengetahui hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pergi ke luar negeri, mereka juga sedikit lelah. Galvin He melihat ini, aku akan mengantarmu pulang. Istirahat yang baik, jangan tiap hari berteman dengan mata panda. Jennifer Wen mengangguk, dan Galvin He mengantarnya pulang. Mungkin karena aku kurang tidur, atau mungkin karena Jennifer Wen baru saja makan, Jennifer Wen merasa mengantuk dan tertidur di dalam mobil dengan kepala dimiringkan. Galvin He menyadari hal ini dan tidak bisa membantu memperlambat kecepatan sedikit. Perasaan bahwa dia mengemudikan mobil dan orang yang dia suka tidur nyenyak di sampingnya sebenarnya sangat baik.
Setelah terlalu lama meraba-raba dunia yang penuh keributan, kedamaian seperti ini adalah yang sebenarnya dia dambakan sekarang. Namun, meski mobil melaju perlahan, ia akan sampai di tujuan. Galvin He berhenti dan memandang Jennifer Wen yang sedang tidur nyenyak. Dia ragu-ragu. Dia tidak tega membangunkannya, jadi dia mengambil tasnya dan menemukan kuncinya, membuka pintu dari sisi lain, dan dengan hati-hati mengangkatnya. Bab 173. Tidak ingin menjelaskan. Jennifer Wen tidur sangat pulas, tidak bangun. Galvin He tersenyum, gadis kecil ini tidur nyenyak, mungkin ibu hamil memang seperti ini. Namun, meskipun dia hamil, dia tidak melihat ada daging di tubuhnya, hanya perutnya yang membuncit, dan dia masih terlihat sedikit tidak terurus. Mungkin, dia harus mencari ahli gizi atau sesuatu untuk membantunya mengisi kembali tubuhnya dan agar tidak menjadi begitu lemah. Berpikir, dengan senyum lembut di wajahnya, Galvin He akan mengirim Jennifer Wen ke atas seperti ini, ketika tiba-tiba, klakson mobil tidak jauh dari tempat itu berbunyi. Dididi. Suaranya sangat keras, Jennifer Wen terbangun tidak peduli seberapa lelapnya dia tertidur, dan membuka matanya, hanya untuk menyadari bahwa dia sebenarnya dipeluk oleh Galvin He, dan terkejut, biarkan aku turun. Tanpa sadar Jennifer Wen mendorong dada Galvin He. Bagaimana bisa dia tiba-tiba seperti ini dan memeluk putrinya? Jika seseorang melihat bahwa dia sangat menolak, Galvin He merasa tidak berdaya. Meskipun tidak mau, dia tetap menurunkannya sesuai permintaannya. Namun, Jennifer Wen hampir jatuh. Dia duduk dan tertidur dengan kaki meringkuk, jadi sekarang dia agak kesemutan. Melihat Jennifer Wen berdiri goyah, Galvin He buru-buru membantunya untuk mencegahnya tidak jatuh, dan pada saat yang sama menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lihat, aku Hanfa ingin menairimu kembali, melihatmu tidur nyenyak, tidak tega membangunkanmu. Aku baik-baik saja, berdiri sebentar terus akan membaik. Jennifer Wen menggelengkan kepalanya, bagaimanapun juga, dia tidak bisa bersikap begitu intim dengan Galvin He, itu melewati batas. Hanya saja sekarang dia masih goyah, jadi dia hanya bisa memegang bahu Galvin He dan menunggu rasa gatal yang tak tertahankan di kakinya hilang. Nicholas Lu memandangi penampilan intim kedua orang di dalam mobil, dan malah tertawa, tetapi senyuman tidak mencapai dasar matanya. Pada saat ini, mata yang biasanya dalam itu tertutup lapisan es tebal, yang membuat orang takut. Kedua orang ini benar-benar merasa tidak ada yang memperhatikan, jadi mereka tidak bermoral sejauh ini. Tidak cukup hanya dengan berpelukan, sekarang masih berpegangan tangan, sangat dekat. Berpikir tentang itu, sudut bibir pria itu melengkung dengan cibiran, dan dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jennifer Wen. Jennifer Wen merasa sedikit lebih nyaman di kakinya, dan akan melepaskan Galvin He dan ingin berjalan sendiri. Telepon berdering, dia mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah Nicholas Lu, ekspresinya sedikit lebih tidak wajar. Setelah memikirkannya, dia menutup telepon. Galvin He sedang di sini, dan Jennifer Wen tidak ingin dia tahu terlalu banyak tentang dirinya dan Nicholas Lu. Bagaimanapun, itu adalah rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Terlebih lagi, dia masih ingat foto itu, karena dia telah mencari kembali Shirley Mu, dan sekarang dia mencari dirinya, apa gunanya? Nicholas Lu menatapnya dan menutup telepon tanpa memikirkannya, dan senyum di bibirnya lebih dingin. Benar saja, ada pria yang cukup berani untuk mendukungnya, dia bisa langsung menutup telepon tanpa mengangkat teleponnya. Jari itu bergerak pelan, dan panggilan itu segera berakhir. Jennifer Wen sekilas lihat itu adalah dia, mungkin, jika dia tidak menjawab, Nicholas Lu akan terus menelepon. Kenapa? Telepon dari siapa? Apakah ada yang mengganggumu? Galvin He melihat Jennifer Wen masih belum menjawab telepon, dan menatapnya dengan heran, atau aku akan menjawabnya untukmu? Jennifer Wen menggeleng. Lebih baik tidak membiarkan orang ketiga masuk. Dia mundur 2 langkah dan menjawab telepon, halo? Ada apa? Ini adalah pertama kalinya dia menghubungi dirinya sendiri sejak Nicholas Lu membanting pintu dan pergi. Di mana kamu sekarang? Suara pria itu agak dingin, dan Jennifer Wen mendengarnya. Dia berpikir, apakah karena dia telah bersama Shirley Mu dan benar-benar tidak memiliki kesabaran dengannya. Cukup ironis. Di rumah. Jennifer Wen berkata dengan acuh tak acuh, ada apa? Sekarang setelah Nicholas Lu punya pilihan, dia tidak perlu masuk dan menerima penghinaan itu. Oh, dengan siapa, kamu sendirian? Nicholas Lu meremas setir di tangannya dan melihat kedua sosok yang dekat. Jennifer Wen mengerutkan kening,
Memikirkan seberapa dekat dia dan Shirley Mu terlihat, hatinya terhalang, dan dia sangat tidak nyaman. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Kata-kata ini benar-benar menyulut kemarahan Nicholas Lu. Tanpa memikirkannya, dia turun dari mobil, membanting pintu, dan berjalan. Tidak ada hubungan? Mengapa, jika aku tidak membunyikan klakson tadi, kamu akan naik ke atas dalam pelukan dan bersenang-senang? Jennifer Wen, kamu benar-benar tidak tahu malu. Nicholas Lu memandang Jennifer Wen dengan acuh tak acuh, dengan nada amarah yang tertahan. Gambaran Galvin He menggendongnya barusan terlalu mesra, seolah mereka sepasang kekasih yang mesra. Mereka memang sepasang pezina dan wanita yang telah melahirkan seorang anak. Tidak ada sedikit pun penyembunyian di publik. Mereka begitu percaya diri tidak takut ketahuan publik. Tuan Lu, jika kamu berbicara seperti ini, kamu tidak menempatkan aku di matamu? Galvin He mendengar kalimat Nicholas Lu menusuk, dan berjalan perlahan, dan melindungi Jennifer Wen di belakangnya. Aku hanya tidak ingin membangunkannya, jadi aku membawanya keluar dari mobil. Bagaimana mungkin Tuan Lu berpikir begitu menjijikan? Nicholas Lu memperhatikan gerakan Galvin He. Dia benar-benar melindungi Jennifer Wen di belakangnya. Punya hak apa dia lakukan ini? Galvin He, menjauhlah. Aku sedang berbicara dengannya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Nicholas Lu memandang Galvin He dengan penghinaan dan kebencian di matanya. Dia hanya anak haram yang lahir dari wanita simpanan, yang ingin menggunakan metode ini untuk naif. Tidak, melindungi seorang wanita, terutama wanita hamil, adalah hal yang harus dilakukan pria normal. Aku tidak bisa melihatmu berteriak padanya. Ketika Nicholas Lu mendengar ini, kemarahannya benar-benar terpicu. Lindungi wanita hamil? Lindungi wanita? Ini jelas dia melindungi anaknya yang ada di perut Jennifer Wen. Terdengar baik. Kenapa? Apa anak ini milikmu? Apakah kamu akan memblokirnya seperti ini? Nicholas Lu, jangan terlalu banyak menindas orang. Jennifer Wen awalnya dijaga di belakang Galvin He. Setelah mendengar ini, dia tidak bisa tidak berdiri. Ayah anak itu adalah dia, jadi dia tidak mempercayainya. Tidak masalah dia tidak percaya, tapi sekarang dia menuduh ini pada orang lain lagi. Dia terus mencemooh dirinya. Mengapa, ketahuan, merasa bersalah? Kejengkelan Jennifer Wen jatuh tajam di mata Nicholas Lu. Dari sudut pandangnya, ini hanya gangguan setelah rencana mereka terungkap, dan dia mencibir dalam hatinya memikirkan apa yang dikatakan FY. Galvin He, kamu benar-benar pengecut. Kamu membuat seorang wanita mengandung anakmu, lalu menyuruhnya menggoda pria lain sebagai ayah anaknya. Ini cukup bagus. Galvin He tidak menyangka bahwa Nicholas Lu bahkan tidak tahu bahwa anak itu adalah miliknya. Apalagi dia bersumpah untuk percaya bahwa ayah dari anak itu adalah milik dirinya. Meskipun dia tidak mengerti apa kesalahpahaman yang terjadi, dia tidak ingin menjelaskannya karena keegoisan. Bab 174. Itu menyakitkan. Anak dalam perut Jennifer Wen adalah anak Nicholas Lu yang dia yakini. Tetapi karena Nicholas Lu tidak mau mengakuinya, dan menyerangnya lagi dan lagi, melukai perut Jennifer Wen dan anaknya, mengapa dia menyerah? Galvin He tidak pernah menjadi orang suci. Menghadapi situasi ini, dia hanya bisa memilih sisi yang terbaik untuknya. Bisakah kamu berhenti memarahi orang? Jennifer Wen benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi. Mengenai keras kepala Nicholas Lu, dia tidak ada hubungannya. Dia tidak mempercayainya, itu tidak masalah. Tapi dia ingin menempatkan ayah anak itu kepada Galvin He lagi dan lagi? Apa maksudnya ini? Apakah hati nuranimu merasa bersalah? Nicholas Lu memandang ekspresi marah Jennifer Wen, berpikir bahwa dia jengkel menjadi marah setelah tipuan itu terungkap. Mungkin, aku seharusnya tidak berbelas kasihan sejak awal. Membiarkan manusia liar ini tumbuh di perut kamu dengan aman sampai besar. Nicholas Lu memandangi perut Jennifer Wen, sekarang perutnya terlihat sangat jelas, dan setiap kali dia melihat perutnya yang membuncit, dia hanya merasa merusak pemandangan. Ini adalah hasil cinta antara dia dan pria lain. Tidak hanya itu, dia akan menggunakan manusia liar ini untuk membalasnya. Jangan mengatakannya terlalu buruk. Galvin He mengerutkan kening, tetapi kata-katanya tidak menjelaskan apa-apa, tetapi membuat Nicholas Lu semakin yakin bahwa anak itu miliknya. Jennifer Wen melihat bau amarah di antara dua pria yang bertengkar itu semakin berat, dan hanya merasa lelah. Lu tidak mempercayainya, mengapa repot-repot datang ke sini untuk menemuinya? Hanya untuk memaksakan tuduhan padanya dan mempermalukan diri sendiri lagi? Lupakan saja, jangan bersuara, aku capek, aku ingin kembali istirahat.
Jennifer Wen menyambar sudut pakaian Galvin He, dia selalu merasa jika keduanya terus berkonfrontasi, mereka mungkin akan mulai berkelahi. Nicholas Lu memperhatikan gerakannya, Jennifer Wen bahkan tidak melihatnya lagi, malah meraih Galvin He. Apakah ini karena tidak ingin menutupi lagi? Ingin di depannya menunjukkan kemesraan, mimpi. Jennifer Wen, kemarilah. Nicholas Lu menyipitkan mata berbahaya dan memerintahkan. Jennifer Wen kaget. Dia begitu akrab dengan suara ini. Hanya ketika Nicholas Lu sangat marah dia akan menggunakan suara ini untuk berbicara. Tubuh langsingnya gemetar, Jennifer Wen menoleh, Nicholas Lu, kita tidak perlu bertemu lagi di masa depan. Aku tidak ingin mengganggu kamu lagi. Lagi pula, wanita sepertiku tidak layak untukmu. Kamu akan dapat yang lebih baik, kamu tolong biarkan aku pergi. Setelah aku menemukan keberadaan ibuku dan menemukan kebenaran, aku akan pergi dari sini. Dengan cara ini, kita tidak saling berhutang dan tidak ada hubungan lagi. Jennifer Wen mengucapkan kata demi kata, meski hatinya sakit, tapi dia tidak menunjukkan sedikitpun. Bagaimanapun, Nicholas Lu telah balikan dengan Shirley Mu. Hanya masalah waktu sebelum mereka bersama. Yang bisa dia lakukan hanyalah pergi dari sini dan membuat semua orang bersih. Setelah mendengar ini, Nicholas Lu meremas tinjunya dengan tajam. Ketika dia ingin menemukan kebenaran, dia tidak mengatakan akan meninggalkan dirinya, dan ketika dia bertahan dengannya beberapa kali, dia tidak mengatakan bahwa dia tidak boleh saling berhutang. Sekarang perbuatannya terungkap, tapi berpikir untuk kabur. Bagaimana bisa ada masalah semudah itu? Jennifer Wen, ada yang bisa pergi setelah membohongiku. Aku akan memberimu waktu 1 menit, kemarilah. Galvin He mendengar bahwa Jennifer Wen akan memutuskan hubungan sepenuhnya dari Nicholas Lu dan merasa senang. Di belakang Jennifer Wen, dia memegang tangannya, jangan takut, aku di sini, kamu hanya perlu melakukan apa yang kamu inginkan. Tangan Galvin He sangat keras, tangan Jennifer Wen tidak bisa digerakkan oleh telapak tangannya, suhu panas sepertinya membakarnya. Tak bisa mengulurkan tangan, Jennifer Wen hanya bisa menyerah dan menatap Nicholas Lu, tak perlu dipikir-pikir, sudah kuputuskan. Aku akan pergi dari sini dan berhenti mengganggu hidupmu. Dengan cara ini, untukmu, untukku, atau untuk keluarga Lu semuanya akan menjadi hal yang baik. Lagi pula, Nicholas Lu tidak bisa mengendalikan amarah di dalam hatinya. Dia melihat tangan yang dipegang oleh orang itu. Itu benar-benar terang-terangan. Dia saling berpegangan tangan seperti itu di depan matanya. Jadi seberapa intim mereka ketika dia tidak bisa lihat? Memikirkan Jennifer Wen menerima cinta Galvin He, dia memiliki manusia liar di perutnya. Nicholas Lu melangkah maju dan menarik tangan dua orang itu menjauh. Tidak tahu mana baik dan buruk, ikut denganku. Dengan itu, dia menggenggam pergelangan tangan Jennifer Wen dan pergi. Jennifer Wen berjuang, tapi Nicholas Lu tidak melepaskannya. Lengannya seperti baja untuk memenjarakannya. Jennifer Wen bahkan merasa jika dia tidak setuju, dia akan mematahkan tulangnya. Lepaskan, aku tidak akan pergi denganmu. Aku berkata, aku tidak denganmu. Aku berkata, aku tidak ingin. Apa kamu tidak mendengarnya, lepaskan? Galvin He melihat ini dan berdiri, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa sekejam Nicholas Lu. Melihat ekspresi kesakitan Jennifer Wen, dia tidak berani membuka tangan Nicholas Lu dengan paksa. Dia hanya bisa menghentikannya, tidak membiarkan dia menyakiti Jennifer Wen. Jennifer Wen berjuang. Nicholas Lu merasakan keengganannya dan berbalik, Jennifer Wen, kamu yang memaksaku. Dengan satu klik, dia melepaskan persendian tangan Jennifer Wen. Terdengar suara mengerikan dari tulang-tulang dan Jennifer Wen menjerit sakit. Setelah dipelintir seperti Nicholas Lu, pergelangan tangan sepertinya benar-benar patah. Ada ledakan rasa sakit yang menusuk hati. Serangan itu membuat wajahnya langsung pucat, dan dia bahkan kehilangan kekuatan untuk berbicara. Kamu gila? Galvin He tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu gila. Jennifer Wen masih mengandung seorang anak. Dia tidak bisa minum obat bahkan jika dia menderita luka seperti itu. Dia akan mati kesakitan, belum lagi jika dia tidak menyembuhkan lukanya dengan baik, dia mungkin akan berakhir luka tidak sembuh. Menyingkir. Nicholas Lu mendengarkan kata Galvin He, apakah dia gila? Mungkin, tapi ini juga atas dorongan kedua orang ini. Karena Jennifer Wen tidak ingin pergi bersamanya, dia akan mematahkan sayapnya dan harus membiarkannya tinggal bersamanya.
Jennifer Wen tidak bergumul lagi, rasa sakit yang parah akibat dislokasi tulang membuatnya terus berkeringat, membasahi sebagian besar pakaiannya. Dia tidak berani berjuang lagi, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Nicholas Lu. Jennifer Wen mengikuti pria itu selangkah demi selangkah. Nicholas Lu tidak mempertimbangkan perasaannya, bahkan jika dia terhuyung-huyung untuk mengikuti langkahnya, dia hanya terus berjalan. Galvin He tampak malu dan ingin menghentikannya, tetapi dihentikan oleh mata gelap Nicholas Lu. Galvin He, datang satu langkah lagi, aku tidak menjamin tangannya yang lain tidak patah. Langkah kaki Galvin He terhenti. Nicholas Lu benar-benar menggunakan Jennifer Wen sebagai ancaman. Kamu orang gila, dia masih hamil, apakah kamu akan menyakitinya sampai mati? Nicholas Lu mencibir, dan memandang Jennifer Wen yang akan pingsan. Wajahnya pucat seperti kertas sekarang, bibirnya yang selalu memerah menjadi pucat, dan dia tampak kuyu seperti orang yang sakit parah. Itu menyakitkan, ini adalah pelajaran yang aku ajarkan padanya. Bab 175. Mudah melukai anak. Setelah itu, Nicholas Lu membawa Jennifer Wen ke dalam mobil. Gerakan pria itu sangat kasar, dia tidak merasa kasihan sedikitpun, dan dia hampir saja menjatuhkan Jennifer Wen di jok belakang. Tangan terkilir Jennifer Wen ditarik sekali lagi, rasa sakit menusuk. Nicholas Lu memandangnya di kaca spion, memandang wajah Jennifer Wen yang malu, wajah berkeringat dingin, sentuhan kilatan yang tak tertahankan di dalam hatinya, tapi bagaimanapun juga, kenikmatan balas dendam menghancurkan segalanya. Ini adalah pelajaran yang pantas dia dapatkan. Jennifer Wen tidak tahu sudah berapa lama itu berlalu. Setelah Nicholas Lu memasukkannya ke dalam mobil, dia tidak pernah mempedulikannya lagi. Rasa sakit di pergelangan tangannya menusuk karena dislokasi tulang. Dia bahkan tidak berani bergerak, meskipun itu hanya sebuah gerakan kecil mobil itu takutnya akan membuatnya semakin sakit. Nicholas Lu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan padanya? Hanya mencurigai anak itu milik Galvin He, apa harus bertindak seperti ini? Jennifer Wen tidak bisa berhenti berpikir, jika itu Shirley Mu, apakah dia akan begitu kejam? Tidak, wanita itu, seperti seorang putri, dipegang di telapak tangan semua orang, tapi dia seperti rumput liar yang bisa diinjak siapapun. Nicholas Lu memarkir mobilnya di sebuah villa di pinggiran desa. Hanya ada beberapa villa di sini, tapi juga jauh. Biasanya, tidak ada mobil yang lewat. Kalaupun Jennifer Wen ingin lari, dia tidak bisa kabur. Nicholas Lu membuka pintu mobil. Jennifer Wen sudah pingsan kesakitan. Dia mengerutkan kening dan menariknya keluar dari mobil. Dia melihat pergelangan tangan yang bengkak seperti roti kukus. Pria itu membuka mulutnya dengan dingin. Jennifer Wen, kamu yang meminta ini, kamu seharusnya tidak menipuku, mengkhianatiku. Jika dia tidak pergi dengan Galvin He, tidak akan membalas dia begini. Dia tidak akan menyiksanya seperti ini. Dalam analisis terakhir, dia seharusnya tidak mengkhianati dirinya. Jennifer Wen memang tidak begitu mengerti apa yang dia bicarakan, tapi kata-kata itu terlalu kasar untuk dia abaikan, jadi dia mengangkat mulutnya dengan susah payah. Aku yang memintanya? Nicholas Lu, tahukah kamu apa yang paling aku sesali? Aku seharusnya tidak memiliki ilusi tambahan tentangmu. Yang paling aku sesali adalah mengenalmu. Kamu. Nicholas Lu benar-benar kesal dengan kata-katanya, dan cengkraman tangannya tidak meringan dan langsung menyeret Jennifer Wen keluar dari mobil. Terlepas dari tersentuh apa tidak luka-lukanya, bibir dinginnya terangkat, mendominasi dan kejam. Mencium bibir Jennifer Wen. Sialan, beraninya dia mengatakan itu? Nicholas Lu sangat marah sehingga dia tidak peduli dengan yang lain. Dia menggerogoti bibir Jennifer Wen. Bau darah memenuhi bibir dan lidah kedua orang itu, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Jennifer Wen hanya merasakan sakit di tangannya dan sakit parah di bibirnya. Jejak kebencian melewati matanya, dan dia menggigit lidah Nicholas Lu yang berantakan di mulutnya. Pria itu kesakitan, dan gerakannya berhenti sebentar, lalu, tapi sekali lagi menyerang lebih ganas lagi. Kenapa? Hanya melihatnya sekali, bahkan dicium bentar langsung tidak tahan. Apakah kamu membela diri untuknya? Setelah ciuman kasar dan tidak cinta berakhir, Nicholas Lu menarik diri dengan acuh tak acuh. Nafasnya tidak terganggu sama sekali, dan ekspresinya masih dingin, seolah-olah orang yang baru saja menjarah dengan begitu panik bukanlah dia. Bibir tipisnya terbuka sedikit, dan kata-kata yang dia ucapkan masih menyakitkan seperti pisau. Jennifer Wen merasakan bau darah di mulutnya, dan dihina oleh Nicholas Lu kalimat demi kalimat, hatinya sudah mati rasa. Mengapa kamu peduli padaku, mengataiku begitu tak layak, memangnya kamu begitu bersih?
Dia langsung menemui Shirley Mu begitu meninggalkan rumahnya. Wanita ini yang merasa dia menjijikan. Bagaimanapun, keduanya sangat dekat, entah langkah mana yang telah mereka capal. Akankah Nicholas Lu juga mencium Shirley Mu seperti barusan? Memikirkan hal ini, hati Jennifer Wen bahkan lebih tidak nyaman, tetapi ekspresinya masih acuh tak acuh. Dia sudah tidak ingin memberi pria di depannya sedikitpun kesempatan untuk memperhatikan kerapuhannya lagi, dia tidak akan bodoh lagi. Setidaknya, daripada pria liar, dan wanita yang masih ingin menikah untuk masuk keluarga Lu, jauh lebih bersih. Nicholas Lu menemukan bahwa Jennifer Wen selalu memiliki kemampuan untuk membangkitkan amarahnya dalam beberapa kata. Dia dengan kasar mengambil tangan Jennifer Wen dan menariknya ke dalam kamar. Apa yang aku katakan tidak pernah perlu pendapatmu. Karena kamu tidak setuju untuk membuang anak itu, tetaplah di sini sampai anak itu lahir. Nicholas Lu menyeret Jennifer Wen ke kamar tidur dan memanggil Jordian untuk mengirim beberapa pengawal ke sana. Kamu di sini, kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Jangan pikir bisa melihat Galvin He lagi, kamu dan dia tidak mungkin bisa bersama. Setelah berbicara, Nicholas Lu melepaskan tangannya, dan Jennifer Wen terlempar ke tempat tidur olehnya. Untungnya, tempat tidur itu dilapisi dengan bantalan yang tebal, jadi dia tidak sakit karena jatuh. Nicholas Lu, kamu gila, kamu keluarkan aku tidak ingin lahir anak di sini. Arti kata-kata Nicholas Lu membuat Jennifer Wen bergidik, jika dia lahirkan bayi di sini tanpa melalui rumah sakit, maka dia akan benar-benar butuh belas kasihan orang, dan tidak bisa menjaga bayinya. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Ini perintah, kata Nicholas Lu, menekannya di tempat tidur. Jika kamu tidak ingin dikurung dengan mengikatmu, sebaiknya kamu tidak mencoba melarikan diri. Aku pastikan kamu akan menyesal. Setelah mendengar ini, Jennifer Wen menutup matanya dengan putus asa. Nicholas Lu gila sekarang, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali, hanya kesabaran. Setelah beberapa saat, seseorang yang diatur oleh Nicholas Lu menghampiri. Ingat, tetap awasi dia, jika dia melarikan diri, kalian tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Nicholas Lu memerintahkan dengan dingin, melihat orang-orang itu menggigil, ya. Jennifer Wen memandang pria jangkung itu, dan keputusasaan di dalam hatinya semakin dalam. Nicholas Lu melihat bahwa dia tidak lagi membuat masalah, dan matanya tertuju pada pergelangan tangannya yang merah dan bengkak. Kemudian dia memanggil dokter, pergi dan periksa dia. Jennifer Wen tidak menanggapi, membiarkan dokter memainkan lengannya yang sangat sakit sehingga dia tidak merasakannya lagi. Dokter memperhatikan, sambil menyeka jantungnya dengan keringat dingin, suasana ini benar-benar aneh. Bagaimana? Nicholas Lu berbicara dengan dingin. Dia tidak terlalu khawatir. Dia hanya menggunakan sedikit tenaga untuk membuat persendiannya terhuyung-huyung. Hubungkan saja kembali. Trik ini adalah sesuatu yang telah dia pelajari sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan menggunakannya pada Jennifer Wen. Tidak serius, tapi wanita ini asteris masih hamil dan tidak bisa minum obat penghilang rasa sakit. Ini akan menyakitkan selama beberapa hari. Tidak apa-apa, lakukan dengan benar. Jennifer Wen melirik Nicholas Lu, menyakitinya, dan memanggil dokter untuk menemuinya. Apa ini? Setelah dilukai lalu diobati, apakah menurutnya dia akan berterima kasih? Meski statusnya rendah, Jennifer Wen tidak begitu murahan. Kalau begitu tahan, jangan menggunakan kekerasan, atau itu akan mudah melukai anak. Bab 176. Merugikan orang lain. Setelah mendengarkan, Jennifer Wen mengangguk keras, dia tidak bisa menggunakan obat penghilang rasa sakit, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Dokter memandangnya dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa wanita ini masih kuat dan tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia dengan cepat memegang tangan Jennifer Wen dan mendorong tulangnya yang salah tempat ke belakang. Baru kemudian Jennifer Wen mengerti apa artinya sakit, karena tangannya sudah bengkak, dan sekarang setiap gerakan, meski hanya titik kecil, melukai jantung dan paru-parunya. Nicholas Lu memandangi penampilan kesakitan Jennifer Wen, dan merasakan sakit di hatinya, tetapi dia dengan cepat menghapus rasa sakit itu, dia seharusnya tidak memiliki simpati ekstra padanya, dia tidak pantas mendapatkannya. Namun, melihat Jennifer Wen sudah banyak berkeringat, dan dokter belum selesai, pria itu berjalan mendekat, kenapa masih belum membaik? Dia tidak ingat seberapa berat dia memulai. Tuan Lu, Nona Wen asteris adalah seorang wanita hamil. Dia mudah terkena bengkak, sekarang daerah yang terkena bengkak begitu bengkak sehingga kita hanya bisa melakukan secara perlahan, tidak ada cara lain.
Dokter menyeka keringatnya, melihat wajah sedih Nicholas Lu, dan berbicara dengan gemetar. Jennifer Wen berkata dengan lemah, "Jangan khawatir tentang itu, lanjutkan." Dengan begitu, Jennifer Wen bahkan tidak melihat ke arah Nicholas Lu lagi. Dia membuat tangannya seperti ini. Sekarang, pura-pura menunjukkan tatapan penuh perhatian padanya, diperlihatkan untuk siapa? Nicholas Lu baru saja mulai merasa bersalah, dan ketidakpedulian di wajahnya memudar. Jika dia ingin mempedulikannya, dia juga tidak biasa, lalu apa yang akan dia lakukan? Apa kamu tidak mendengarnya? Dia tidak takut sakit, jadi cepatlah. Melihat dokter belum juga mulai bergerak, Nicholas Lu mendesak dengan tidak sabar. Jennifer Wen mencibir dalam hatinya. Dia tidak terbuat dari baja, jadi bagaimana mungkin dia tidak takut sakit, tetapi seseorang tidak peduli. Jika Shirley Mu merasa sedikit tidak nyaman, dia pasti mendekat. Begitulah pria, jika dia memasukkan kamu ke dalam hatinya, kamu terluka sedikit saja sudah dianggap parah. Tapi jika dia tidak memandangmu, takutnya jika terluka sampai mati pun, itu tidak akan membuat Nicholas Lu berkedip. Dokter tidak berani menunda lebih lama lagi, dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan dua orang ini, jadi dia hanya bisa terus bergerak. Jennifer Wen mati rasa karena kesakitan, tidak tahu berapa lama sebelum dokter berhenti bergerak. "Sudah selesai, aku meresepkan beberapa obat topikal untuknya, kamu oleskan tepat waktu. Selain itu, ingatlah untuk mengoleskan air es setiap hari. Karena kamu sedang hamil dan dalam keadaan khusus, kamu tidak akan minum obat." Setelah mendengarkan perintah dokter, Jennifer Wen mengangguk, mengucapkan terima kasih dengan lemah, lalu berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata. Hari ini, dia benar-benar lelah. Terlebih lagi, dia tidak ingin melihat Nicholas Lu sekarang, jadi dia hanya menutup matanya. Meskipun dia tidak bisa tidur, dia bisa mengurangi rasa kesal. Nicholas Lu memandangnya, jelas ini tindakan menghindari dirinya, merasa tidak senang, berjalan beberapa langkah, mencubit dagunya, dan memaksa Jennifer Wen untuk berbalik. "Kenapa, kamu tidak ingin terlalu sering melihatku? Melihatmu, apakah ada hal baik? Atau apakah aku ingin secara tidak sengaja menyinggung perasaan Tuan Lu dan membuat lenganku patah lagi?" Jennifer Wen kesakitan dan melirik Nicholas Lu yang berdiri di samping tempat tidur. Tidak ada emosi di matanya, tidak ada gerakan emosi. Penampilan seperti ini membuat hati Nicholas Lu marah, tetapi dia tidak bisa memegang pegangannya. Perasaan itu seperti api di dalam hatinya. Meskipun tidak beringas, itu membuat orang menderita. Nicholas Lu kesal dan tidak ingin terlibat lagi, melepaskan dan berjalan keluar. Dia merasa jika dia harus menghadapi Jennifer Wen seperti ini, dia pasti marah dan akan terjadi sesuatu. Berpikir, keluar dan merokok, melihat asap menyebar, mata Nicholas Lu redup dan penuh perhatian. Menurut maksud FIA, wajar saja kalau mengajari Jennifer Wen, lalu mengusirnya dari kota J agar dia dan Galvin He tidak pernah bisa kembali, namun pada akhirnya, dia tidak bisa menyaksikan kedua orang ini terbang bersama. Bahkan jika Jennifer Wen mengkhianatinya dan ingin membalas dendam padanya, dia tidak bisa membayangkan seperti apa hari-hari berikutnya jika dia meninggalkannya. Setelah merokok, Nicholas Lu berdiri di luar jendela sebentar, menunggu sampai bau asap di tubuhnya hilang, dan kemudian kembali ke kamar tempat Jennifer Wen berada. Dia tampak sangat lelah, matanya tertutup dan alisnya berkerut, meskipun dia tertidur, dan dia tidur dengan goyah, dengan tangan sedikit dimiringkan, seolah-olah dia takut hal itu akan menimbulkan rasa sakit lagi. Nicholas Lu melihat-lihat, berjalan ke dapur, mengeluarkan sebotol air mineral es, lalu membungkusnya dengan handuk, berjalan ke kamar. "Jennifer Wen, bangun dan kompres tanganmu sebentar." Jennifer Wen dengan bodoh mendengar gerakan itu. Bahkan, dia tidak bisa tidur nyenyak sama sekali. Dia tersiksa oleh rasa sakit ini, bagaimana dia bisa tertidur, tetapi dia hanya tidak ingin memperhatikan Nicholas Lu, jadi dia hanya berpura-pura tidur. Nicholas Lu melihat bahwa dia tidak bangun, tidak peduli berapa banyak, dia mengangkat lengan Jennifer Wen dari belakang dan meletakkan es yang dibungkus handuk di bawah lengannya. Gerakan pria itu tidak begitu lembut, lebih baik dari sebelumnya. Jennifer Wen memperhatikan semburan kesejukan dari tangannya, dan sentuhan dingin memberinya sensasi menyegarkan di area yang memerah, bengkak, dan panas, dan rasa sakitnya sangat berkurang. Tanpa sadar meregangkan alisnya sedikit, Nicholas Lu segera memperhatikan, "Jennifer Wen, kamu berpura-pura tidur." Setelah Jennifer Wen ketahuan, dia perlahan membuka matanya. "Aku baru saja bangun, memangnya tidak boleh?" Nicholas Lu terlalu malas untuk berdebat dengannya, dan melemparkan obat yang diresepkan oleh dokter di samping tempat tidur. "Ini adalah obatmu, ingatlah untuk menggunakannya tepat waktu."
Jennifer Wen memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Jika sebelumnya, setiap kali Nicholas membantunya membeli obat, dia akan merasa hangat di hatinya, tetapi sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak memahami pria ini, kelembutannya tampak seperti bunga di cermin, tidak dapat membedakan antara yang sungguhan dan yang palsu. Mengerti, Jennifer Wen menjawab dengan lemah, dan menutup matanya lagi, seolah dia sama sekali tidak ingin berkomunikasi dengan Nicholas Lu. Melihatnya seperti ini, Nicholas Lu tidak bisa marah, juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia hanya bisa berdiri dengan tidak percaya, "Aku pergi sekarang, kamu tetap di sini dengan patuh, jangan berlarian." Jennifer Wen membuka matanya, "Nicholas Lu, apa gunanya kamu membawaku ke sini?" Setelah memikirkannya, Nicholas Lu memutuskan bahwa anak dalam perutnya adalah anak Galvin He. Dia bukannya mengusir dia, agar dia tidak akan pernah muncul di depannya, tetapi malah menguncinya seperti di penjara. Apa itu menarik untuknya? Bahkan jika dia pikir dia telah diselingkuhi, tidak perlu balas dendam yang membosankan, bukan? Bukankah seharusnya orang normal membiarkan dia menjauh? Menarik, aku senang melihat kamu tidak bisa terbang, bukan? Nicholas Lu melihat bahwa Jennifer Wen masih menolak untuk melepaskan gagasan untuk pergi, dan menjawab dengan dingin. Jennifer Wen sama sekali tidak bisa berkata-kata kepadanya, dan pria ini tidak tahu apakah terlalu merepotkan untuk melakukan hal-hal yang merugikan seperti itu. Bab 177. Tidak bisa punya anak lagi. Jennifer Wen membuka mulutnya dengan lemah, mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin pergi dari sini dan tidak ingin mengganggu kehidupan siapapun. "Aku tidak pernah memikirkan apa yang kamu katakan, aku sangat tak layak di hatimu." Aku. Tapi, di tengah Nicholas Lu memotongnya dengan tidak sabar. "Jangan bicara." Jennifer Wen menarik nafas dalam-dalam dan menahan kata-kata yang sampai ke bibirnya karena Nicholas Lu tidak mau mendengarkan, dia tidak mau mempercayainya, maka dia tidak perlu mengatakan apapun. Keduanya tetap diam. Setelah beberapa saat, telepon Nicholas Lu berdering dan dia buru-buru pergi. Jennifer Wen tidak menghiraukannya, hanya membuka matanya saat pria itu pergi, dia lelah. Setelah Jennifer Wen dibawa pergi, Galvin He mulai mencari seseorang untuk mengetahui keberadaannya saat ini. Namun di kota J, kekuatan keluarga Lu bisa dikatakan tidak ada tandingannya. Meski menggunakan semua tenaga anak buahnya, dia tidak bisa ditemukan. Tidak tahu, bagaimana Jennifer Wen sekarang. Kekhawatiran dan kekesalan melintas di mata Galvin He. Dia membenci ketidakmampuannya. Nicholas Lu adalah orang gila. Dia tidak bisa menyakiti Jennifer Wen begitu saja. Tapi, dia selalu berpikir bahwa hubungan antara Nicholas Lu dan Jennifer Wen mungkin tidak begitu dalam. Lagi pula, meskipun dia menghitung semuanya, Jennifer Wen baru setahun keluar dari penjara. Mungkinkah hubungan di antara mereka begitu dalam? Atau, Nicholas Lu sudah mengetahui identitasnya, apakah dia sengaja bermasalah dengan dirinya? Galvin He memikirkan hal ini dan dengan keras memeras rokok di tangannya. Kali ini, dia tidak ingin kalah lagi. Dia ingin Nicholas Lu merasakan rasa kegagalan dan kehilangan kekasihnya, dan mengembalikan semua penderitaan yang telah dialaminya. Nicholas Lu kembali ke keluarga Lu, dan Eva-Ye menunggu dengan cemas untuk beritanya. Melihat Nicholas Lu kembali, dia berjalan beberapa langkah. "Bagaimana? Sudahkah kamu menanganinya? Jennifer Wen itu, apakah kamu mengusirnya?" Galvin He dan Jennifer Wen sekarang menjadi penyakit jantung Eva-Ye. Sepanjang malam dia melamun, dan dia berharap Nicholas Lu tidak akan mengecewakannya. Ini sudah diproses. Nicholas Lu tidak tahu apa yang dipikirkan ibunya. Menurutnya, kedua orang ini seharusnya diusir dari kota J, tapi bagaimanapun, dia melanggar keinginannya, ketika dia berpikir untuk membiarkan Jennifer Wen mengambil benih jahat mereka dengan Galvin He untuk hidup bahagia di luar negeri, hatinya seperti dibakar di atas api, bengkok dan menyakitkan. Galvin He juga memiliki kekuatan di kota J, jadi untuk sementara aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Nicholas Lu memang berpikir untuk menendang Galvin He. Jika dia pergi, Jennifer Wen, akankah dia tidak lagi memiliki ilusi yang tidak realistis? Baiklah, aku percaya padamu. Bagaimana dengan Jennifer Wen, apa yang telah kamu lakukan padanya? Bagaimana dengan kejahatan di perutnya? Memikirkan Jennifer Wen yang menginginkan Nicholas Lu menjadi ayahnya dan mengakui putra dari anak haram sebagai darah dagingnya, Eva-Ye tidak sabar untuk menghabisi anaknya. Siapa suruh dia begitu berani? "Ibu, aku akan mengurus masalah ini." Nicholas Lu ditekan dan mengusap pelipisnya, dia benar-benar sakit kepala.
Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud FIA? Tapi sekarang anak Jennifer Wen sudah berumur 5 bulan, dia hanya bertanya kepada dokter yang pernah memeriksakan kelahirannya karena tubuhnya sudah lemah, dan anaknya berumur segini dibunuh, Jennifer Wen mungkin tidak akan pernah punya anak lagi. Oleh karena itu, Nicholas Lu tidak dapat mengambil keputusan tentang masalah ini. Ketika FIA mendengar ini, dia tahu bahwa anak itu belum ditangani, jadi dia memikirkannya. Lupakan saja, anak ini tidak ada hubungannya dengan kita. Singkatnya, jangan biarkan dia memiliki kesempatan untuk berhasil menipu. Nicholas, kamu harus melihat wajahnya yang sebenarnya kali ini, tapi jangan percaya omong kosongnya. FIA benar-benar khawatir Nicholas Lu akan tertipu oleh penampilan menyedihkan Jennifer Wen. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Shirley sekarang? Kenapa kamu tidak melihatnya sejak saat itu? Melihat FIA tidak menanyakan tentang aborsi pada anak tersebut, Nicholas Lu menghela nafas lega. Dia memiliki sedikit masalah dengan tubuhnya sekarang dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Ada apa dengan tubuhmu? Apakah ini serius? FIA melihat bahwa Nicholas Lu tidak terlalu peduli dengan penyakit Shirley Mu dan merasakan sedikit kebencian. Kamu ini, mengapa kamu tidak memberitahu orang rumah lebih awal? Shirley juga anak yang tumbuh di depan mataku. Jika dia sakit, kamu harus pergi menjenguknya. Tentu saja, yang lebih penting adalah menambah waktu yang dihabiskan Nicholas Lu dan Shirley Mu bersama. FIA telah menemukan bahwa cara terbaik untuk melepaskan suatu hubungan dengan memulai hubungan baru. Jennifer Wen juga memanfaatkan Nicholas Lu yang baru saja bangun dari koma saat itu, dan masih menyimpan dendam terhadap Shirley Mu. Nicholas Lu berpikir sejenak, penyakit Shirley Mu jelas merupakan penyakit jantung, dan dia tidak ingin orang melihat sisi memalukannya. Penyakitnya tidak serius, dan dia akan sembuh setelah beberapa hari istirahat. Jangan khawatir. Mengapa tidak perlu khawatir? Aku akan mengunjunginya besok dan kamu akan pergi bersamaku. FIA tidak memberi kesempatan pada Nicholas Lu untuk menolak dan dengan cepat memutuskan. Nicholas Lu berpikir sejenak, karena dia ingin pergi, maka pergi saja, mungkin kondisi Shirley Mu akan lebih baik, lagi pula dia juga berjanji untuk menemani Shirley Mu setiap minggu untuk membantunya menjadi lebih baik. FIA melihat bahwa Nicholas Lu tidak terlalu menentang ini, jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh, begitulah seharusnya. Bagaimanapun, Shirley tumbuh bersama kamu, mengetahui latar belakangnya, tidak peduli apa, tidak akan seperti wanita liar itu, hanya ingin membalas dendam padamu. Jennifer Wen tertidur dan tiba-tiba bersin. Dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur dan tertidur dalam keadaan linglung, sementara jendela dan pintu masih terbuka seperti semula. Angin dingin bertiup masuk, membawa sedikit kesejukan yang suram, dan dia tidak tahan lalu menggigil. Tidak boleh tidur seperti ini, bagaimana jika aku masuk angin? Sekarang dia masih memiliki bayi di perutnya, dia tidak tahan menerima ini. Jennifer Wen sedikit kesal. Di luar, Jennifer Wen berjalan dan melihat pengawal menunggu di pintu melalui jendela yang terbuka. Meski tidak ada yang lewat, dia tetap berdiri di sana dengan hati-hati dan tidak berani bergerak. Jennifer Wen mengerutkan kening dan melihat lokasinya saat ini, yaitu di lantai 3. Dia sedang hamil sekarang. Jadi dia tidak ingin melarikan diri dari tempat yang tinggi. Jika tidak kehilangan tangannya, mungkin akan membunuhnya. Pintu masuk dan keluar lainnya juga dijaga ketat oleh orang-orang ini, bahkan jika mereka setengah kendur sekarang, dia juga tidak bisa melarikan diri dengan kondisi tubuhnya sekarang. Apa yang harus dia lakukan? Jennifer Wen menutup jendela dengan putus asa. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ketika anaknya lahir, Nicholas Lu benar-benar menyakiti anaknya, maka itu sudah terlambat. Bab 178. Tunjukkan perlawanan padanya. Jennifer Wen memeras otak untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa memikirkan jalannya. Setelah beberapa saat, seseorang mengetuk pintu dan berkata, "Nona Wen, sudah waktunya makan malam." Jennifer Wen melihat seseorang berdiri di depan pintu, membawa makanan, aku tahu. Membuka pintu dan mengambilnya, Jennifer Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bisakah kamu meminjam aku ponsel untuk digunakan? Aku ingin memberitahu keluargaku, jika tidak, mereka akan khawatir. Orang-orang keluarga Wen tidak mungkin khawatir, tetapi Jennifer Wen bertanya-tanya apakah Galvin He tahu dia ada di sini, mungkin dia bisa memikirkan cara. Maaf, Tuan Lu telah memerintahkan agar kamu tidak diizinkan berhubungan dengan dunia luar tanpa izinnya. Pelayan itu tidak goyah sama sekali, meletakkan makanan di pintu dan pergi. Jennifer Wen menatapnya dengan tegas, dan hatinya sangat putus asa, dia hampir di penjara sekarang, tidak ada cara lain selain makan dan menunggu untuk mati. Hatinya kesal,
dan lukanya juga sakit, Jennifer Wen tidak bisa makan sama sekali, dan tidak menggerakkan beberapa sumpit, jadi dia menyisihkannya. Ketika pelayan datang untuk mengambil peralatan makan, dia sedikit ketakutan ketika dia melihat bahwa dia belum makan. Bagaimanapun, Nicholas Lu hanya memerintahkannya untuk diawasi, tetapi tidak ada alasan untuk membiarkannya melakukan mogok makan. Jika terjadi sesuatu, dia tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Oleh karena itu, setelah pelayan meletakkan barang-barang itu, dia segera memanggil Nicholas Lu, Tuan Lu, Nona Wen dia. Sepertinya tidak mau makan. Nicholas Lu dalam perjalanan pulang dan mengerutkan kening ketika mendengar ini, ada apa? Kami semua melakukannya sesuai dengan instruksimu, sesuai selera Nona Wen, tapi dia tidak memakannya. Apa? Apa yang harus aku lakukan? Wajah Nicholas Lu agak tidak senang, dan Jennifer Wen benar-benar mampu. Dia tidak mengizinkannya meninggalkan villa dan dia mengancam dengan mogok makan. Aku akan ke sana nanti, dan tinggal makanan di sana. Nicholas Lu tiba-tiba memutar setir, dan pergi ke tempat Jennifer Wen berada. Jennifer Wen berada di kamar tidur, menatap langit-langit, tidak ada ponsel, tidak ada komputer, hanya TV yang berdengung, dan ada romansa yang membosankan, dia tidak punya pikiran untuk menontonnya. Dia benar-benar lelah dengan cerita palsu Cinderella dan pangeran tampan seperti ini. Dalam kehidupan nyata, mungkinkah ada cinta seperti itu? Setidaknya, dia tidak akan percaya lagi. Meskipun pernah berpikir bahwa Nicholas Lu benar-benar emosional untuk dirinya sendiri, tetapi sekarang, kenyataan dingin telah membuatnya sadar. Dunia ini bukan dunia dongeng. Bagaimana bisa ada begitu banyak cinta yang melintasi keluarga? Hanya memikirkannya, Nicholas Lu mendorong pintu dari luar, karena hujan turun, dan dia bergegas masuk, sehingga pakaiannya menjadi basah. Jennifer Wen mengira dia tidak akan berada di sini. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang terpencil dan butuh waktu lama untuk bolak-balik. Terlebih lagi, bukankah seharusnya dia menghabiskan waktu ini dengan Shirley Mu? Tidak lama setelah rekonsiliasi, masih ada pemikiran untuk datang ke sini untuk menemuinya? Namun, Jennifer Wen tidak menunjukkan apa-apa, hanya menatap TV dengan acuh tak acuh, tanpa memandang Nicholas Lu dari sudut matanya. Nicholas Lu benar-benar diabaikan begitu dia datang ke sini. Suasana hati Nicholas Lu yang tidak senang semakin memburuk. Dia berjalan mendekat, mencabut kabel listrik TV yang berisik, dan kemudian menatap wanita tanpa ekspresi itu. Mogok makan, ya? Aku tidak bisa memakannya. Jennifer Wen menjawab dengan lemah. Dia benar-benar tidak bisa makan, dan tangannya terluka. Dia hanya bisa menggunakan beberapa obat paten tradisional untuk anaknya. Ada bau obat tradisional di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar sedang tidak mood untuk makan. Hanya saja angin sepoi-sepoi Jennifer Wen jatuh di mata Nicholas Lu, tetapi itu menjadi semacam penghinaan. Demi pria itu, karena dia tidak ingin dipisahkan darinya, dia sekarang mengabaikan anak yang paling dia peduli dan hanya mogok makan untuk memprotes? Perasaannya padanya begitu dalam? Ku bilang, aku sudah memberitahumu untuk tetap di sini dengan patuh tanpa memikirkan hal lain. Apa kamu tidak mendengarkan kata-kataku? Nada suara Nicholas Lu marah. Bukan, aku hanya tidak bisa makan. Apakah kamu akan memaksa aku untuk makan? Jennifer Wen menoleh, dia tidak mengerti apa yang membuat Nicholas Lu marah. Ketika dia tidak makan, dia bergegas datang di tengah hujan, seolah dia sangat peduli padanya. Tetapi jika dia benar-benar peduli, akankah dia mematahkan tangannya seperti ini, membatasi kebebasannya, dan membiarkannya di penjara di sini? Apakah dia masih menganggap dirinya orang yang hidup, atau hewan peliharaan yang dikurung untuk dimainkan dengannya sesuka hati? Ya, jika kamu tidak bisa memakannya, kamu harus memakannya juga, jika tidak. Pandangan Nicholas Lu tertuju pada perut Jennifer Wen, di mana dia dan anak dari pria lain, penglihatan pria itu menjadi lebih tajam, dan Jennifer Wen tidak bisa menahannya. Kurasa kamu mengerti tubuhmu sendiri, tidak makan, anak ini kerdil, aku akan segera memanggil seseorang untuk melakukan operasi padamu. Mata Jennifer Wen membelalak, kamu. Bagaimana kamu bisa? Ternyata Nicholas Lu masih berpikir untuk membuatnya keguguran. Jennifer Wen tiba-tiba merasa punggungnya dingin. Awalnya, karena Nicholas Lu tidak memaksa gugurkan anak yang ada di dalam perutnya, Jennifer Wen masih sedikit tersentuh, mungkin pria ini masih sedikit peduli padanya. Paling tidak dia tidak dengan paksa membunuh anak itu dan menyakiti tubuhnya. Sekarang, Jennifer Wen hanya berpikir bahwa dia benar-benar konyol pada awalnya.
Orang-orang hanya mengangkat tangannya yang berharga untuk sementara dan melepaskannya. Dia dengan bodohnya mengira bahwa Nicholas Lu tidak begitu dingin dan kejem. Dan bahkan, masih mengatakan kebenaran padanya. Kamu dengar itu? Nicholas Lu memandang Jennifer Wen pucat, bibir sedikit gemetar, tapi tidak menjawab, mendesak. Aku tahu. Jennifer Wen menarik napas dalam-dalam. Aku akan makan dengan baik. Dapatkah kamu menjamin bahwa itu tidak akan menyakitinya? Dia khawatir tentang alasan apa yang akan ditemukan Nicholas Lu selanjutnya, dan membawanya keluar untuk melakukan aborsi. Aku selalu menepati kata-kataku, kamu patuh dan makan dengan baik, aku tidak akan melukainya. Setelah Nicholas Lu selesai berbicara, pelayan asing itu mengetuk pintu, yang barusan tidak dimakan Jennifer Wen, dia mengangkatnya lagi dan meletakkannya di atas meja dengan hati-hati. Jennifer Wen meliriknya, berjalan dengan kaku, makan gigitan demi gigitan. Tetapi bau tak sedap masih tertinggal di ujung hidungnya, dan napas yang menahan jantungnya, membuatnya muntah setelah beberapa gigitan. Hanya saja kali ini dia tidak terburu-buru ke kamar mandi untuk meludahkannya seperti biasa, malah dia menutup mulutnya dan berusaha menahan perasaan tidak nyaman itu. Tidak bisa muntah, tidak bisa jika memuntahkan sesuatu di depan Nicholas Lu, dia pasti akan marah. Jennifer Wen dengan paksa menahan ketidaknyamanan, air mata jatuh dari sudut matanya, perutnya merasa kacau. Nicholas Lu melihat tatapannya yang tidak nyaman, dan merasa sedikit tidak bahagia. Dia seperti ini, apakah dia menolak untuk menunjukkannya? Karena dia tidak mengizinkannya tidak makan, dia bertindak seperti ini? Bab 179. Tipuan. Jennifer, ini hanya makan, kamu tidak perlu begitu menunjukkan tipuan seperti itu. Suara Nicholas Lu, dengan dingin, membuat Jennifer Wen merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hahaha. Tipuan, di matanya, dia sebenarnya barang apa? Dia pikir dia berpura-pura segalanya? Bahkan jika sekarang dia benar sangat tidak nyaman, itu juga dia kira sedang kebohongan untuk memenangkan simpati orang? Tidak pernah ada momen seperti ini sebelumnya, yang mengisi dia dengan kebencian terhadap pria yang sedang menonton dingin di samping. Nicholas Lu, di matamu, apakah aku lakukan demi untuk menipumu? Jennifer Wen mencoba yang terbaik untuk menelan apa yang ada di mulutnya, memegangi perutnya dan melihat ke atas. Masih ada sedikit air mata di sudut matanya yang tanpa sadar mengalir keluar karena ketidaknyamanannya, dan dia terlihat sangat sedih. Nicholas Lu merasa hatinya tidak tega untuk sesaat, tetapi memikirkan hal-hal yang dia dan Galvin He lakukan, dia hanya mendengus, bukankah begitu? Fantasi kecil yang tidak realistis dalam hati Jennifer Wen telah benar-benar lenyap. Mungkin inilah yang sebenarnya dipikirkan Nicholas Lu tentangnya. Apa yang masih dia harapkan? Setelah mengambil beberapa gigitan lagi, Jennifer Wen meminta seseorang untuk mengambil barang-barang itu, dari awal sampai akhir, dengan mengabaikan keberadaan Nicholas Lu. Apa kamu masih ingin melihatku tidur? Melihat Nicholas Lu tidak bermaksud pergi, Jennifer Wen berkata dengan dingin. Nicholas Lu langsung kesal, kamu ingin aku pergi? Jennifer Wen merasa lucu. Apakah dia ingin pria itu tinggal dan memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan? Ini tempatmu, apa yang ingin kamu lakukan? Lakukan sesuka hati, tapi aku khawatir itu akan menyebabkan kesalahpahaman oleh orang lain, haha. Serlimu tahu bahwa Nicholas Lu akan menginap, dia mungkin akan gila, dia tidak ingin memprovokasi orang seperti itu sama sekali. Hanya saja perkataan Jennifer Wen jatuh ke telinga Nicholas Lu, yang hanya membuatnya berpikir bahwa orang lain itu adalah Galvin He. Dia berjalan beberapa langkah, mencengkram leher Jennifer Wen, dan menekannya ke tempat tidur. Kamu terlalu banyak pikir untuk bisa melindungi diri demi pria itu, dia bagaikan sampah yang bahkan tidak bisa melindungi wanitanya. Apakah itu membuatmu terpesona? Ketika mengira Jennifer Wen melakukan semua ini untuk Galvin He, Nicholas Lu ingin mencabik-cabiknya untuk melampiaskan ketidakbahagiaannya. Jennifer Wen mencibir. Apakah dia sengaja salah menafsirkan kata-katanya? Dia bisa menoleh untuk menemukan Serlimu dan menciumnya. Tapi ketika dirinya bertemu Galvin He, dia ingin membunuh anak di perutnya, itu sudah cukup. Kamu suka berpikir begitu, kalau begitu terserah padamu. Jennifer Wen memandang Nicholas Lu dengan keras kepala. Dia tidak pernah percaya pada dirinya, jadi untuk apa perlu dia jelaskan? Oke, kalau begitu aku ingin melihat seberapa dalam hubungan di antara kalian. Nicholas Lu benar-benar kesal dengan Jennifer Wen, dan meremas tanpa alasan, dengan kejam merobek pakaiannya. Jennifer Wen ingin mendorongnya menjauh, tetapi tangannya yang terluka tidak mendapatkan kekuatan sama sekali, dia hanya bisa memutar tubuhnya, mencoba melarikan diri. Namun, aksi ini tidak ada.
gunanya? Kenapa, kamu juga memiliki? Ekspresi enggan di belakang Galvin He. Dia tidak merasa jijik. Kata-kata penghinaan membuat wajah Jennifer Wen merona. Pergi, pergi. Dari awal hingga saat ini, suaminya hanyalah dia, tetapi dia selalu menginjak-injak martabatnya terus-menerus. Air mata tidak tertahan jatuh dari Nicholas Lu menatapnya, kesal. Dia begitu menolak dirinya, tapi dengan Galvin He, dia tidak seperti itu. Berpikir tentang itu, Nicholas Lu tidak memiliki sedikit pun hati, dan langsung menginginkannya. Jennifer Wen berteriak, dia tidak memiliki persiapan sama sekali. Pada saat ini, rasa sakitnya begitu tajam membuat matanya menjadi hitam. Hanya saja, sambil menahan, Jennifer Wen menolak mengeluarkan suara untuk memohon belas kasihan. Nicholas Lu melihat penampilannya yang keras kepala, api di dalam hatinya semakin membesar. Tidak peduli apakah dia dalam kondisi kesehatan yang buruk atau tidak, dia melampiaskan amarahnya dengan putus asa. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum yang disebut penyiksaan ini berhenti, Jennifer Wen akhirnya pingsan, dan semua perbannya tangan tersebar karena guncangan. Nicholas Lu memandang wajah pucat wanita itu dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia berkata kepada pelayan yang menjaga di luar pintu, pergi mandikan dia, dan minta dokter untuk membalutnya lagi. Setelah berbicara, pria itu pergi tanpa melihat ke belakang. Dia tidak ingin lagi melihat Jennifer Wen melawannya. Jennifer Wen dalam keadaan linglung, merasa ada seseorang yang masuk. Dia segera teringat bahwa pakaiannya sekarang berantakan, dan dia ingin bangun, tetapi dia tidak bisa melawan rasa kantuk ini. Pelayan itu mengganti pakaiannya, melihat memar yang mengejutkan di kulit putih Jennifer Wen dan menahan napas. Biasanya tidak melihat bahwa tuan muda adalah orang yang kasar, bagaimana bisa begitu kejam kepada Nona Wen? Hanya saja ini urusan tuan rumah, dia tidak bisa mengurus apapun, jadi dia hanya bisa merilekskan gerakannya dengan lembut, membantu menyekat tubuh Jennifer Wen, dan memakainya dalam satu set piyama bersih. Jennifer Wen akhirnya merasa sedikit lebih sadar. Melihat seorang gadis di depannya, dia merasa malu dan lega lagi. Penampilannya yang memalukan telah terlihat, tetapi untungnya, Nicholas Lu tidak cukup jahat untuk membiarkan seorang pria masuk dan melihat tubuhnya dengan santai. Apakah dia sudah pergi? Jennifer Wen bertanya dengan kesadaran bingung, dan ketika pelayan itu mengangguk, dia tertidur lagi. Nicholas Lu pergi dari villa, tetapi tiba-tiba dia tidak tahu kemana harus pergi. Biasanya sepulang kerja, selama dia memikirkannya, dia akan pergi ke rumah kecil Jennifer Wen, meski sangat kecil dan dekorasinya sangat biasa, tapi itu bisa membuatnya merasa nyaman yang telah lama tidak dia rasakan. Alangkah baiknya jika anak dalam perut Jennifer Wen menjadi miliknya, dia pasti tidak akan menyiksanya. Nicholas Lu berpikir, dalam keadaan melamun, dia tidak kembali ke rumah keluarga Lu, tetapi langsung pergi ke perusahaan. Karena dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan secara emosional, lebih baik mendiamkan diri di tempat kerja. Hari berikutnya, Jordian datang ke perusahaan untuk bekerja lebih awal, tetapi ketika dia pergi ke lantai atas, dia melihat kantor CEO kacau balau. Meja dan lantai penuh dengan kertas. Berantakan seolah-olah baru saja kedatangan perampok. Dia terkejut dan berjalan dan menemukan bahwa Nicholas Lu ada di dalam. Ada beberapa janggut berantakan di pipi bersih yang biasanya dirawat pria. Tidak terlihat ceroboh, auranya yang sedikit putus asa, dan juga sangat menarik orang. Bos, kamu tidak pulang tadi malam? Jordian melihat ada yang salah, dan bertanya dengan hati-hati. Dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan Nicholas Lu, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Bab 180. Diisi penuh oleh satu nama seseorang. Mata Nicholas Lu, yang telah kosong karena kelelahan, mendapatkan kembali ketajamannya. Dokumen di sana, kamu pergi dan proses. Jordian mengetahui bahwa lokasi yang ditunjuk Nicholas Lu penuh dengan dokumen yang sudah dia proses. Tinggi bagaikan gunung. Ini. Sepertinya bos begadang semalam. Itu terlalu sulit dihindari. Jordian tidak berani menunda. Lagi pula, bos sudah bekerja sangat keras. Bagaimana mungkin salah satu bawahannya malas? Berjalan keluar dengan membawa dokumen-dokumen itu. Tatapannya menemukan bahwa selembar kertas bekas di tanah berisi nama seseorang. Jennifer Wen. Jordian langsung mengerti alasan mengapa Nicholas Lu bekerja sepanjang malam secara tiba-tiba, dan tidak tahu apa yang terjadi pada kedua orang ini. Nicholas Lu tinggal di kantor untuk sementara waktu, dia lelah setelah seharian bekerja keras. Kali ini, Eva Ye menelepon, Nicholas, kenapa kamu tidak kembali tadi malam?
Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi ke rumah sakit untuk menemui Shirley? Nicholas Lu sudah lama melupakan kejadian itu dan mengerutkan kening. Aku menangani urusan di perusahaan, aku ke sana sekarang, dan kita bertemu di rumah sakit. Mendengar suara anaknya yang agak serak, Eva menggelengkan kepalanya. La sangat membutuhkan wanita yang bisa diandalkan untuk merawatnya. La bahkan tidak peduli dengan tubuhnya di tempat kerja. Bagaimana ini bisa terus begini? Nicholas Lu bangkit, memandang dirinya sendiri di kaca. Janggut hitam muncul di dagu dan pipinya, dan ada beberapa lingkaran hitam di bawah matanya, yang benar-benar berbeda dari gambaran biasanya. Demi Jennifer Wen? Nicholas Lu tidak mau mengakuinya, tetapi dia tahu bahwa meskipun dia berurusan dengan dokumen resmi tadi malam, yang paling dia pikirkan adalah wanita yang tidak tahu apa yang baik atau buruk. Menyadari bahwa dia telah menyalahgunakan pikirannya lagi. Nicholas Lu melemparkan handuk di tangannya dengan keras ke samping. Sial, dia mungkin benar-benar harus keluar dan mengubah suasana hati, setidaknya, tidak selalu bisa diganggu oleh Jennifer Wen, wanita itu tidak sepadan. Nicholas Lu membereskan penampilannya, dan segera pergi ke rumah sakit. Saat dia mencapai tujuannya, Eva sudah menunggu dengan tidak sabar di sana. Lihatlah dirimu, apa pekerjaan itu sangat penting, membuat kamu sangat kuyu ketika melihat Shirley hari ini. Kuyu juga tetap tampan. Shirley Mu tersenyum dan turun ke bawah. Dia baru saja bosan melihat pemandangan di luar, tetapi tanpa diduga, dia melihat mobil Nicholas Lu datang. Dia bahkan dengan senang hati berjalan sebelum mengganti setelan jas. Dia sangat merindukannya. Shirley memang pandai bicara. Eva melirik Shirley Mu. Dia mengenakan gaun rumah sakit hari ini. Dia tidak memiliki riasan di wajahnya, tetapi dia terlihat cantik alami. Pakaian ini tidak mengurangi kecantikannya, tetapi memiliki temperamen yang sedikit lebih menyedihkan dan lemah. Seorang wanita yang melihatnya seperti ini, dia pasti merasa sayang. Eva mengangguk diam-diam. Dia tidak mengkritik penampilan Shirley Mu. Shirley, beberapa hari yang lalu Nicholas itu tidak pengertian. Dia tidak memberitahuku berita tentang penyakitmu dan dirawat di rumah sakit. Kalau tidak, awal aku akan datang ke sini. Bibi, aku tidak bisa menyalahkan Nicholas. Awalnya aku sakit ringan, tidak serius. Jika kamu dan kakek khawatir, maka aku akan merasa bersalah di hatiku. Shirley Mu tersenyum manis dan mengatakan dengan manis dan berbakti, setiap kalimat memuaskan Eva. Wanita seperti itu layak untuk putranya, Jennifer Wen, apa dia sepadan? Orang kasta rendah ingin bersama dengan orang kasta tinggi. Tidak perlu sungkan begitu, cepat atau lambat kita akan menjadi keluarga. Eva menepuk tangan Shirley Mu dengan ringan, dan berkata dengan penuh arti, jangan merasa asing dari keluarga lu hanya karena masalah kecil. Shirley Mu sangat pintar, bagaimana mungkin dia tidak mengerti isyarat Eva? Dia tersenyum lebih manis dan lebih cerah, memegang tangan Eva. Kedua wanita itu mengobrol dan berbicara dengan kegembiraan, seolah-olah Nicholas Lu telah dibuang ke samping. Nicholas Lu awalnya ingin mengatakan sesuatu. Dia tidak ingin beberapa patah kata dari ibunya memberi Shirley Mu harapan palsu, tapi begitu dia akan berbicara, dia dipelototi oleh Eva. Saat ini, Johan Bai juga datang. Melihat kedatangan Nicholas Lu dan Eva, Shirley Mu sedang dalam suasana hati yang baik dan tersenyum, Bibi dan Nicholas, kalian sudah datang. Eva khawatir dia tidak bisa mengeluarkan Nicholas Lu, jadi dia berkata dengan cepat, cepatlah, kami berdua wanita akan bicara, dan kalian berdua pria besar akan keluar dan membicarakan hal pria. Johan Bai tidak tahu kenapa, tapi tidak ada alasan untuk menolak dan mengeluarkan Nicholas Lu. Eva melihat bahwa hanya ada dua dari mereka yang tersisa di ruangan itu. Dia tidak sehalus sebelumnya. Dia menepuk tangan Shirley Mu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Shirley, kamu dan Nicholas, perkembangannya sudah sampai mana sekarang? Shirley Mu ragu-ragu sejenak, dengan kepribadiannya yang biasa, tidak mungkin mengatakan bahwa Nicholas Lu bersikap dingin padanya dan melukai harga dirinya, tapi ketika dia memikirkan Jennifer Wen sebagai ancaman, wajah tidak begitu penting. Menundukkan kepalanya sedikit, Shirley Mu tampak sedih dan tidak berdaya. Nicholas, dia mungkin masih menyalahkan aku karena pergi. Meskipun aku jelaskan, dia masih tidak mau memaafkan, dan bahwa Jennifer Wen. Bagaimana kamu tahu tentang Jennifer Wen? Eva bahkan tidak menyangka bahwa Shirley Mu pun tahu tentang Jennifer Wen. Mungkinkah wanita itu tanpa malu-malu menceritakan tentang kontrak pernikahan antara dua orang? Jangan dengarkan omong kosong wanita itu.
Dia hanya karena beruntung bisa hubungan dengan Nicholas. Peramal nasib kakek menemukan bahwa nasibnya cocok dengan Nicholas dan dia bisa menyelamatkannya. Karena itulah, permintaan keluarga Lu, kamu tahu itu, bagaimana wanita seperti dia bisa dikenali, tapi dia tidak mau melepaskan gelar nyonya muda keluarga Lu, dia masih terus ingin mempertahankan. Mendengar Eva mengatakan ini, Shirley Mu tiba-tiba merasa, Jennifer Wen. Bukankah yang diinginkan Nicholas? Apakah ini benar-benar hanya pengaturan kakek Lu? Tentu saja, sekarang dia telah diusir. Shirley, aku tidak tahu apa yang wanita itu katakan kepadamu, tapi tidak peduli apa yang dia katakan, kamu hanya perlu ingat bahwa satu-satunya menantu perempuan yang kami akui oleh keluarga Lu adalah kamu. Eva juga bertekad saat ini. Awalnya, dia berpikir untuk memilih selebritas terbaik untuk dijodohkan dengan Nicholas Lu, tetapi sekarang tampaknya untuk menghilangkan pengaruh Jennifer Wen pada putranya sesegera mungkin, dia harus segera membiarkannya jatuh cinta dan menikah. Jangan sampai terjadi hal buruk karena menunda lama. Shirley Mu adalah orang yang paling mereka kenal bibit bobotnya, jadi Eva mengatakan ini secara langsung, yang berarti meyakinkannya bahwa keluarga Lu benar-benar mendukungnya menikahi Nicholas Lu. Bibi, aku akan mencoba yang terbaik. Shirley Mu mendapatkan jawaban yang diinginkannya, menundukkan kepalanya, wajahnya memerah, dan penampilan yang sangat penuh kasih sayang. Dengan dukungan keluarga Lu, dia ingin melihat bagaimana Jennifer Wen bertarung dengannya.